Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulima Alzena dengan NIM 277210074. Saya merupakan mahasiswa Tadris Biologi kelas 6A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi virus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi dan Teknologi Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dodo Tommy SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak harap semua pada baik ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Nah, adik-adik pasti masih pada ingat ya, tahun 2020 lalu kita diserang virus yang namanya COVID-19, di mana kita disuruh menjaga jarak, kemudian itu memakai masker, berdiam diri di rumah, terus itu kita diwajibkan untuk vaksin. Sebelum kita mendalami materi, tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu virus. Virus sendiri merupakan organisme parasit yang membutuhkan sel inang untuk bertahan hidup dan melakukan replikasi dengan menginfeksi sel inangnya. Nah, ukuran virus ini sangat kecil sekali ya, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nah, lalu apa saja sih sifat-sifat virus? Yang pertama, virus itu memiliki asam nukleat dan mampu memperbanyak dirinya. Yang kedua, virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, melainkan dapat dikristalkan. Yang ketiga, virus di luar organisme hidup itu disebut virion. Kak, kenapa disebut virion sih? Karena tanpa adanya organisme hidup, virus itu tidak bisa bereplikasi. Sifat virus yang keempat, virus itu hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu bisa DNA atau RNA saja. Yang terakhir, virus itu hanya bisa memperbanyak diri di dalam organisme hidup. Nah, gimana nih? Sudah pada ngerti belum? Kalau sudah, mari kita lanjut ke bagian struktur virus. Nah, ini jadi adalah gambar virus ya. Ini adalah gambar virus. Nah, kurang lebih beginilah struktur virus. Virus ini dinamakan virus bakteriophag yang biasa menginfeksi bakteri. Nah, jadi struktur bakteriophag ini yang pertama dari atas itu ada kapsid. Di dalam kapsid ini terdapat asam nukleat. Nah, asam nukleat ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas virus. Yang kedua ada leher. Leher ini merupakan penghubung antara kepala dengan ekor. Selanjutnya ada ekor. Ekor ini merupakan selubung asam nukleat ketika akan disuntikkan ke dalam bakteri. Nah, jadi asam nukleat nanti ketika masuk ke dalam bakteri itu akan melalui ekor. Dan selanjutnya ada serabut ekor. Serabut ekor ini berfungsi sebagai tempat menempelnya virus pada bakteri. Nah, setelah itu ada lempeng dasar. Lempeng dasar ini berfungsi untuk menyuntikkan asam nukleat dari si virus ke dalam sel bakteri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam replikasi virus. Replikasi virus ini terbagi menjadi dua, yaitu ada siklus litik dan siklus lisogenik. Mari kita bahas siklus litik terlebih dahulu. Jadi, pada siklus litik ini adalah cara replikasi virus dengan melibatkan proses penghancuran sel bakteri pada akhir replikasinya. Jadi nanti pada akhir replikasi, si virus ini akan memecah dinding sel si bakteri. Nah, apa saja sih tahap-tahap siklus litik ini? Yang pertama itu ada absorpsi. Absorpsi ini adalah proses penempelan virus pada sel bakteri. Kemudian setelah virus ini menempel pada sel bakteri, dia akan menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Proses inilah yang dinamakan proses penetrasi. Kemudian masuklah ke fase eklifase, di mana DNA dari virus ini akan menguasai sel bakteri. Kemudian setelah seluruh sel bakteri ini dikuasai, akan terbentuklah partikel-partikel virus, tapi masih hanya satu. Jadi terbentuklah kepalanya, terus itu ekornya, lehernya, serabutnya, lempeng dasarnya, tetapi masih satu. Nah, fase ini disebut fase eklifase. Nah, di mana tadi virus hanya memiliki satu replikasi, nah ini dia akan mengganda menjadi banyak. Kepalanya yang tadinya hanya satu mengganda menjadi 4, kemudian ekornya juga ada 4, kemudian itu serabut ekornya ada 4. Nah, kemudian masuklah ke fase perakitan.
Nah, di mana di fase perakitan ini seluruh bagian-bagian dari virus itu sudah membentuk satu kesatuan yang utuh. Ketika virus sudah utuh, masuklah ke fase lisis. Nah, di fase lisis inilah dinding sel bakteri akan dipecah oleh virus, lalu keluarlah anakan-anakan virus yang baru. Nah, gimana? Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini adalah cara replikasi virus dengan menyisipkan DNA virus ke dalam DNA bakteri. Nah, nanti jika bakteri ini membelah, DNA virus yang telah tersisip di dalamnya juga akan ikut membelah. Nah, apa saja sih tahap-tahapnya? Nah, yang pertama itu ada fase adsorpsi. Fase adsorpsi ini sama ya kayak di siklus litik tadi, di mana virus itu akan menempel ke sel bakteri. Kemudian setelah itu masuklah ke fase penetrasi, di mana si virus akan menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Nah, kemudian setelah disuntikkan DNA virus ini ke dalam bakteri, masuklah ke fase penggabungan, di mana DNA virus ini akan bergabung dengan DNA bakteri. Lalu, ketika fase pembelahan, DNA virus yang telah bergabung dengan DNA bakteri akan ikut membelah. Nah, selanjutnya masuklah ke dalam fase pemisahan, di mana DNA virus itu akan berpisah dengan DNA bakteri. Lalu masuklah ke fase eklifase, di mana si DNA si virus akan melumpuhkan si sel bakteri. Kemudian fase sintesis, di mana satu partikel-partikel virus itu akan mulai terbentuk. Kepalanya, ekornya, kemudian lehernya, serabutnya, lempeng dasarnya, tetapi masih satu. Nah, kemudian masuklah ke fase replikasi, di mana satu virus tadi akan melakukan replikasi atau penggandaan dari yang tadinya 1 menjadi 4, kemudian ekornya dari yang tadinya 1 menjadi 4, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah virus ini melakukan penggandaan yang cukup banyak, masuklah ke fase perakitan, di mana partikel virus ini sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian masuklah ke fase lisis, di mana si virus ini akan memecah dinding sel bakteri dan virus akan mengeluarkan anakan-anakan yang baru. Nah, setelah kita membahas cara replikasi virus, yang terakhir kita akan masuk ke peran menguntungkan dan merugikan dari virus. Nah, virus dikatakan menguntungkan jika dia memberikan kesejahteraan pada hidup manusia. Nah, apa saja sih peran menguntungkan dari virus ini? Yang pertama itu ada vaksin. Nah, ternyata teman-teman, virus ini bisa dijadikan vaksin. Vaksin berisi virus yang telah dilemahkan atau dinonaktifkan, sehingga hilanglah sifat patogenitasnya dan tinggal sifat antigenitasnya. Nah, makanya pada saat vaksin disuntikkan ke tubuh kita itu akan merespon bahwa itu adalah suatu ancaman. Jadi tubuh kita akan membentuk suatu antibodi. Nah, pada saat virus menyerang kita, antibodi kita itu sudah siap. Jadi kita tidak akan mudah terjangkit penyakit. Sebelumnya ada yang sudah pernah vaksin di sini? Nah, kakak juga udah pernah vaksin ya, vaksin COVID-19. Vaksin virus cacar juga udah pernah. Teman-teman udah ada yang pernah belum? Kemudian, selain virus ini bisa dibuat vaksin, virus ini juga bisa dijadikan biopestisida. Siapa yang baru tahu? Hayo! Nah, jadi virus ini bisa dibuat biopestisida. Ketika serangga memakan tanaman yang sudah disemprotkan biopestisida yang mengandung virus, virus-virus ini akan masuk ke dalam tubuh serangga. Ketika serangga melakukan perkawinan, lalu menghasilkan anakan, nah anakannya ini akan terinfeksi oleh virus, lalu terjadilah kematian massal. Nah, itu tadi peran menguntungkan dari virus. Selanjutnya kita akan membahas peran merugikan dari virus. Di sini kakak akan bahas 3 peran merugikan dari virus, ada pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang pertama pada tumbuhan, virus yang menyerang tumbuhan itu kakak contohkan tobacco mosaic virus. Nah, di mana tobacco mosaic virus ini menyerang tanaman tembakau dan suku terong-terongan. Nah, ciri-ciri tanaman terserang TMV ini adalah munculnya bercak-bercak kuning dan seperti terbakar pada daun. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekerdilan. Yang kedua, peran virus yang merugikan hewan adalah rhabdovirus. Nah, di mana rhabdovirus ini akan menyerang hewan berdarah panas yang mengakibatkan virus rabies. Ketika suatu hewan berdarah panas ini terinfeksi rhabdovirus atau yang sering kita kenal virus rabies, hewan ini akan menjadi agresif. Dan yang terakhir ada peran virus yang merugikan bagi manusia.
Nah, kakak contohkan di sini adalah poxivirus. Poxivirus ini mengakibatkan penyakit cacar pada manusia. Jadi, ketika kita terjangkit poxivirus ini, seluruh tubuh kita ini akan bentol-bentol terkena cacar. Kita akan demam, terus badan lemas. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini tentang virus. Jangan lupa diulang-ulang lagi ya adik-adik, biar lebih mengerti materinya. Oke, kakak ucapkan terima kasih karena telah bersedia menyimak video ini sampai akhir. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.